Pemirsa, pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi difokuskan pada jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang dinilai membengkak jauh melampaui kebutuhan awal. Yang beli BUMDes, tadi ada BUMDesnya belum terlalu oleh MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya indikasi praktik jual beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah dapur MBG meningkat signifikan. Dari rencana awal sebanyak 21.000 titik, jumlah SPPG kini tercatat mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik di luar perencanaan. Menurut Zulhas, lonjakan jumlah dapur tersebut berpotensi membebani anggaran negara. Pasalnya setiap dapur MBG memperoleh dukungan operasional hingga 6 juta rupiah per hari. Dengan tambahan ribuan titik tersebut, pemerintah memperkirakan terjadi pengeluaran ekstra lebih dari 1 triliun rupiah setiap bulan atau sekitar 12 triliun rupiah dalam setahunnya. Pemirsa, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap jumlah SPPG mengalami pembengkakan di daerah 3T menjadi 8.617 titik. Padahal target jumlah SPPG di wilayah 3T hanya 2.000 titik. Lalu apakah pemerintah menemukan indikasi adanya pihak yang sengaja mengajukan atau membuka SPPG sebanyak-banyaknya secara tidak sesuai kebutuhan demi mengejar keuntungan dari program MBG? Kita akan membahasnya bersama dengan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Selamat sore Pak Zul. Selamat sore, Sarah. Baik, terima kasih Pak Zul menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Prime Time News. Pak Zul, temuan adanya kelebihan sampai dengan 6.138 titik SPPG. Bagaimana bisa jumlah titik SPPG ini membengkak, Pak? Apakah ini murni kesalahan perencanaan, lemahnya pengawasan, atau ada faktor lain yang luput dari pemerintah? Ya, memang pengelolaan MBG ini dari awal kami melihat ya tidak prudent ya. Oleh karena itu berkali-kali kami rapat, maka meyakinkan Bapak Presiden, maka lahirlah Perpres 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi yang keluar akhir November 2025. Dan kemudian ditambah kekuatan yaitu Wakil BGN Ibu Nani Esdeang itu ya. Jadi dari awal sebetulnya ini sudah ditemukan ya kejanggalan-kejanggalan pengelolaan yang tidak prudent ya. Dan di dalam rapat temuan-temuan itu kami selalu biasanya bersama dengan BPKP, aparat penegak hukum, kementerian lembaga terkait ya. Dan terakhir tadi itu lahirlah Perpres 115 tahun 2025 akhir November. Ini terus ya lebih intens dilakukan pengawasan, koordinasi dengan BPKP, aparat penegak hukum dan lain-lain ya. Dan pada akhirnya kemarin terjadi pergantian manajemen secara keseluruhan di top levelnya itu. Nah, setelah pergantian manajemen, temuan-temuan yang sebelumnya terjadi yang sudah kita ketahui tentu punya kesempatan untuk lebih detail lagi. Nah, kemarin dalam rapat koordinasi pertama pasca penggantian manajemen itu ditemukanlah ya oleh Bu Nani yang seharusnya titik itu 21.000 sampai 22.000, sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, artinya ada selisih 6.800 lebih. Kalau dihitung 6 juta per hari kali 1 bulan, berarti kira-kira lebih kurang hampir 1 triliun. Berarti pembekakan anggaran dalam setahun hampir 12 triliun dari 1 titik saja. Belum kebijakan-kebijakan lain, misalnya di 3T. 3T itu tertinggal, terluar itu, termiskin itu biasanya di hitungan kita ada 2.000 titik. Ini juga membengkak menjadi 8.600 lebih.
Berarti ada 6.000 lebih titik terlebih. Dan ini yang 6.700-an ini sudah di SK, sudah dikasih keputusan. Sudah dikasih keputusan, kemudian investornya tentu karena sudah ada SK bisa ke bank. Sudah pinjam ke bank. Ya, sudah mulai proses pembangunan gitu. Ya, yang 1.700 ada yang sudah jadi. Nah, jadi totalnya 8.700. Itu pembekalan seperti itu yang sekarang terus-menerus sedang diteliti, dikumpulkan data-datanya oleh Ibu Nani dan tim termasuk Pak Trenggono, ya, itu yang biasa rapat sama saya itu Bu Nani, Pak Trenggono dan Ibu Sari dari BPKP. Itu intens selalu rapat dengan kita. Dan ini sekarang yang mengambil bagian tiga-tiganya, Bu Sari, Ibu Nani dan Pak Trenggono. Saya kira tiga-tiga ini punya integritas, punya kemampuan dan punya kecakapan lah, mudah-mudahan bisa menyelesaikan karena backgroundnya cukup, satu dari BPKP, satu dari ahli media, satu dari TNI, saya kira bisa menyelesaikan. Nah, oleh karena itu Vera, dalam rapat kemarin kita putuskan agar 1-2 bulan ini kita fokus kepada penataan dulu, penataan. Jadi untuk yang baru kita sementara kita hold dulu, di hold ya. Kita menata dulu di dalam, termasuk refocusing. Refocusing itu artinya masa yang elit-elit dapat, orang nggak mau kok makannya. Misalnya sekolah-sekolah yang bagus, ya ada SMA di SMA yang kota, ada Al Azhar, ada siapa lagi tuh kemarin kami temukan itu ya, ada apa Tarakanita dan lain-lain banyak misalnya ya. Nah ini kalau memang sekolahnya elit sudah cukup punya kemampuan, nggak mau ya nggak usah. Sementara ada beberapa sekolah yang berbasis agama malah belum dapat gitu, malah belum dapat. Jadi oleh karena itu penataan internal ya, termasuk penerima. Penerima sekarang ini dengan 27.000 yang terdata 27.877 titik itu, penerima manfaat kan 63,1 juta. Ini kita ingin cek apa betul 63,1 juta. Ada nggak orangnya 63,1 juta itu? Terima makanan apa tidak? Di mana saja? Sekolahnya di mana saja? Di mana saja tempatnya? Ini juga akan dicek ya sampai detail. Baru nanti kita akan memikirkan bagaimana langkah-langkah berikutnya. Itu Vera. Baik. Sementara di hold, di moratorium begitu ya. Tapi dari bukan titik yang kelebihan. Di hold aja. Sementara di hold aja. saja. Ya. Bukan moratorium, di hold namanya ya. Baik. Nanti kalau beda bahasa beda pengertian. Dari titik yang kelebihan ada 6.000-an lebih itu Pak, dan tadi Anda juga katakan bahwa ini sudah mengantongi izin resmi, ada SK-nya dari Badan Gizi Nasional. Kelanjutannya seperti apa? Apakah ini akan dihentikan dan akan ditutup? Apakah sudah ada keputusan? Ya sementara kita fokus kepada penataan dulu selama 1-2 bulan ini. Baru nanti kita lihat, kita pelajari, kita kaji secara mendalam apa sebetulnya yang terjadi. Ya, yang jelas memang laporan dari BGN manajemen yang baru membengkak karena terjadi jual beli titik. Ya, jual beli titik, ada sehingga titik menjadi lebih banyak. Kemudian juga pengelolaannya misalnya daerah tertinggal itu ya pemborosannya luar biasa. Ya dibayar tadinya 120% per tahun kali 4 tahun ya, itu juga mahal sekali. Termasuk juga menyiapkan perlengkapan seperti tadi motor segala macam, sebetulnya hal-hal yang belum diperlukan. Kan mesti ini fokus untuk memberikan anak kita gizi. Nah kemudian kita sekarang fokus melihat dapurnya. Dapur harus bagus, peralatannya semua harus bagus. Keamanan pangan harus betul-betul quality, harus betul-betul yang terbaik. Kita zero tolerance terhadap keracunan. Ya, ini bukan soal angka, satupun anak kita. Jadi nggak boleh terjadi. Oleh karena itu dapur betul-betul akan food safety itu akan menjadi hal yang utama. Kualitas dapur akan menjadi fokus selama pembenahan ini. Itu Vera. Baik, Pak Zul, berikutnya saya ingin fokus kepada adanya temuan pemborosan anggaran MBG 1 bulan dihitung 1 triliun rupiah dan kalau setahun bisa sampai 12 triliun. Itu ya. Rinciannya seperti apa Pak? Dari mana? Apakah itu hanya dari insentif 6 juta saja tiap SPPG atau gimana? Ya, SPPG itu dapur itu jumlahnya 21.000.
Nah, sekarang dicek data-data yang akurat, yang betul, beda di dashboard. Dashboard itu ada 29.000, tapi sekarang yang jalannya itu sudah dicek oleh Ibu Nani ada 27.877. Berarti kan lebihnya 6.877. Satu hari itu 1,6 juta. 6 juta kali 6.877, kira-kira hampir 1 triliun satu bulan pembekakan. Berarti kalau satu tahun pembekakan 12 triliun itu. Jadi temuan ini sejak Itu, kapan, Vera. Pak Zul? Iya. Baru Pemborosan ini dilaporkan. sejak Kita kapan? sudah menemukan ini, cuma tidak detail seperti yang kami rapatkan kemarin karena manajemennya udah baru, Ibu Nani. Ya, jadi kemarin rapat di kantor Menko hari Kamis dilaporkan secara resmi di dalam rapat. Pak Zul, dengan pemborosan ini, apakah pemerintah kemudian menemukan indikasi adanya pihak yang sengaja mengajukan atau membuka SPPG sebanyak-banyaknya secara tidak sesuai kebutuhan demi mengejar keuntungan pribadi Pak dari program MBG? Siapa pihak itu, Pak? Ya, kita sekarang kita serahkan proses hukum. Vera, kan sudah ditangani kejaksaan ya. Tiga-tiganya sudah diproses, termasuk saya dengar terakhir ada pihak swastanya. Kita percaya sekarang para penegak hukum kita, kejaksaan itu prestasinya kan luar biasa. Saya yakinnya bahwa para penegak hukum kita akan mampu membuka tabir ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya apa sebetulnya yang terjadi nanti. Ya, penegakan hukumnya sedang berjalan, kita percayakan pada aparat. Lalu seberapa besar, Pak, dampak pembengkakan SPPG ini terhadap keberlanjutan program MBG yang menjadi tentunya salah satu program prioritas dari Presiden? Vera, program MBG ini program sangat penting. Bahkan Bapak Presiden mengatakan ini adalah makan itu sakral, ya. Karena makan itu akan mempengaruhi pertumbuhan. Jadi gizi itu akan mempengaruhi pertumbuhan tulang, otot dan otak. Ya, jangan sampai karena saudara kita yang miskin tidak mampu untuk makan yang cukup gizinya, tambah lama bukan tambah maju tapi tambah miskin. Oleh karena itu makan bergizi hampir ini 70 negara. Amerika juga memberikan makanan bergizi, India juga, bahkan Jepang awal-awal juga memberikan makanan bergizi. Hampir 70, termasuk Brazil. Jadi ini program sangat penting agar anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang sehat, sempurna, tubuhnya, tulang, otot, dan juga otaknya. Sehingga bisa bersaing nanti kita dengan negara-negara lain karena kita punya SDM yang kuat. Oleh karena itu program ini pasti akan dilanjutkan, diteruskan. Bahkan dari yang bagus-bagus tentu akan terus, nanti kita akan pilih yang masalah dan tidak masalah terus. Ya, yang masalah kita lihat apa bisa diperbaiki apa tidak, sehingga nanti langkah-langkah selanjutnya setelah dipelajari secara detail oleh manajemen kita kasih kesempatan lah, kan baru berapa hari dilantik agar mereka bisa bekerja dengan baik. Tapi yang pasti program ini akan terus dilanjutkan dengan tadi itu refocusing itu artinya yang elit-elit ya tidak usah makannya juga kadang-kadang kalau 3.000 misalnya yang diambil cuma 1.000, yang 1.000 dibagi-bagi kemana-mana ya. Nah, ini kita akan lihat. Nah, sementara mungkin yang perlu, yang belum dapat, itu akan kita pindahkan ke sana sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Mungkin saya percaya kita akan menghemat jauh lebih besar daripada anggaran yang selama ini. Jauh lebih besar kita akan bisa hemat. Ya kan kemarin 335 triliun ya. Nah, itu nanti akan jauh kita bisa menghemat kalau manajemennya ini bisa dikelola dengan baik. Saya kira begitu, Vera. Dari 335 triliun itu akan jadi berapa, Pak? Apakah ada penataan ulang lagi, menghitung ulang lagi soal anggaran program Nah, ini maka MBG sekarang ini? kan lagi ditata ya, lagi dilihat, lagi dipelajari. Saya kira akan jauh berkurang banyak. Angka pastinya nanti setelah dihitung, terdata dengan baik. Tapi saya kira akan puluhan triliun menghemat itu ya. Baik, terima kasih. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.